Permisi Oma, Ibu, selamat pagi. 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 Udah tutup sampiran dulu ya. Baik Oma, selamat pagi. Perkenalkan, ini Budal Apri ya, dan ini Sister Michelle. Kami akan merawat Oma pagi ini dari pukul 7 hingga pukul 12. Baik, sebelumnya bisa Budal lihat gelang namanya. Bisa sebutkan nama Oma siapa? Ayo, Oma ingat-ingat lagi nama Oma siapa? Suaranya digerasin, Bunda. Oke, nama Oma bisa disebutkan? Ingat nggak nama Oma siapa? Nama saya Cio. Oma Cio. Tanggal lahirnya masih ingat nggak? Tanggal 1 bulan 1 tahun. Tanggal 1 bulan 1. Masih salah. Yuk, ingat-ingat lagi yuk. Kemarin Oma baru ulang tahun loh. 10 November tahun 44. Oke, bulannya masih salah. Ayo, Oma ingat-ingat lagi bulan berapa? Oktober. Oke, 10 Oktober ya. Udah benar ya Oma ya? Oke, bagaimana kondisi Oma pagi ini? Semalam tidur dengan nyenyak? Sepertinya Oma nggak bisa, Bunda. Soalnya tadi malam itu jam 2 pagi, Oma kebangun karena kesakitan. Ya kan Oma, sebelah mana Oma? Ini Kakinya sakit. Ada lagi yang sakit nggak Oma? ini juga. Bagian perutnya juga sakit. Oke, nanti udah periksa ya nyerinya ya. Kayak sebelumnya frekuensi tidurnya udah berapa lama keganggu Bu? Sejak masuk rumah sakit. Sejak masuk rumah sakit ya. Biasanya tidurnya berapa lama? Sebentar aja sih. Sebentar Bunda. aja. Kebangun terus gitu. Kebangun aja. Iya. Oke, nanti udah periksa lagi ya. Biar Oma juga bisa tidur dengan nyenyak ya. Oke, jadi kedatangan Buddha Apri dan juga Suster Michelle di sini mau ngobrol-ngobrol tentang kondisi Oma di sini. Nah, tempatnya di tempat ini saja. Waktu yang dibutuhkan kira-kira 15 sampai 20 menit. Nah, Oma mau sendiri aja atau mau ditemenin sama ibu? Mau ditemenin sama ibu aja. Mau ditemenin sama ibu aja. Oke, sebelumnya Buddha periksa dulu ya. Buddha tensi dulu. Tangan Oma bisa diturunin aja, Oma. Oke. Udah lipat dulu ya lengannya. Tangannya direlaksin aja ya Oma ya.
Yuk angkat tangannya Oma. Baik, Bunda udah tensi ya. Untuk tekanan darah Oma 125/90. Masih normal ya Oma ya. Oke, sekarang Bunda periksa untuk nadinya ya. Baik, untuk nadi Oma 120 kali per menit, cukup tinggi ya, tapi denyutannya teraba normal. Untuk penapasan Oma 20 kali per menit, kedalamannya normal, iramanya juga teratur ya Oma ya. Baik, nah setelah ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang kondisi Oma. Bunda dan juga suster izin duduk ya. Iya. Sebelumnya apa yang Oma dan juga Ibu ketahui tentang kondisi Oma saat ini? Kemarin dibilang hepatitis B, Bunda. Kemarin dibilang hepatitis B sama dokter ya? Iya. Baik. Dokter juga sudah menjelaskan tentang penyakit ini? Iya benar, kemarin udah dijelasin sama dokter, benar. Jadi hepatitis B itu menurut saya, setahu saya itu penularannya dari cairan tubuh, dari seperti air liur, terus cairan vagina, cairan sperma, atau cairan tubuh lainnya. Apakah itu benar? Baik, apa yang sudah disampaikan Ibu itu benar ya, dan juga apa yang telah dijelaskan dokter itu berarti sudah dipahami oleh Ibu. Nah, saat ini kita bakalan ngomong lebih lanjut tentang kondisi Oma. Apakah Ibu dan juga Oma mau mengetahui lebih lanjut untuk kondisinya? Iya. Baik, mau ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Suster Michelle ya. Oke, baik Ibu, baik Oma. Di sini saya akan membantu menjelaskan mengenai perkembangan kondisi Oma pada saat ini. Jadi yang sudah Ibu katakan dan juga sudah kita ketahui bahwa Oma ini positif hepatitis B. Dari tenaga kesehatan sendiri telah memberikan pengobatan. Kita sudah memberikan obat antivirus berupa obat Hepamers. Nah, obat antivirus ini bekerja yaitu dengan menghancurkan racun yang ada pada tubuh Oma. Nah, sehingga nanti racun yang ada di tubuh Oma akibat dari penyakit hepatitis ini dapat untuk dihancurkan. Namun, setelah kami observasi selama 4 hari, pengobatan telah diberikan kepada Oma, ternyata hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga kondisi kesehatan Oma semakin hari semakin menurun. Dari sini kami dari tenaga kesehatan memutuskan untuk memberikan Oma perawatan, yaitu perawatan paliatif. Nah, setelah mendengar hal ini dari Ibu sendiri, apa yang mau Ibu sampaikan? Oh, jadi kondisi Oma seperti itu ya. Lalu dari keluarga kita harus seperti apa ya, Sus? Oke, dari keluarga Oma ini harus untuk diberikan penguatan spiritual berupa pemimpin agama yang dapat berdoa, datang untuk berdoa untuk menguatkan spiritual Oma. Karena secara tidak langsung Oma juga perlu untuk penguatan
spiritual, sehingga kami dari tim kesehatan menyarankan hal tersebut. Ya sus, nanti saya sudah telepon tadi sama pendetanya. Jadi nanti sebentar lagi pendetanya bakal datang. Jadi Uma nanti kita doa bersama ya sama pendeta. Gak mau pulang. Ngapain berdoa sakit kayak gini? Ya nanti berdoa dulu ya sama pendeta. Nanti terus pulang ya, Uma. Ya Oma, karena sebenarnya Oma juga perlu penguatan spiritual supaya bisa meningkatkan kondisi kesehatan Oma. Jadi kita bukan cuma fokus ke fisik Oma, tapi spiritual Oma juga diperlukan untuk lebih dikuatkan supaya terjadi peningkatan Oma kepada kondisi kesehatan Oma. Sebelum itu Bu, saya ingin bertanya, dari Ibu sendiri sudah memahami secara benar mengenai perawatan paliatif? Kurang tahu sih sus, jadi perawatan paliatif itu apa ya? Oke, jadi saya jelaskan ya, bagi Oma dan juga bagi Ibu, perawatan paliatif ini merupakan perawatan yang diberikan kepada pasien-pasien seperti Oma ini. Jadi perawatannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, meningkatkan kualitas hidup Oma, dan juga untuk mengurangi nyeri-nyeri yang pasien rasakan, baik itu nyeri ringan atau nyeri hebat yang pasien rasakan, agar pasien itu bisa terjadi peningkatan kualitas hidup. Kemudian untuk itu saya ingin menjelaskan juga benar yang sudah disampaikan oleh Ibu bahwa hepatitis B ini merupakan penyakit menular. Ini merupakan penyakit hati ya Bu ya, yang menular baik itu melalui air liur, cairan sperma, dan juga cairan vagina, sesuai dengan apa yang sudah dokter jelaskan juga, dan juga sesuai dengan pemahaman yang sudah Ibu katakan tadi. Oke, sampai di sini setelah Oma mendengarkan kondisi Oma yang sekarang ini, apa yang Oma rasakan? Suster mau dengar dari Oma. Mau pulang, suster. Mau pulang. Oke, suster tahu Oma mau pulang. Namun untuk kondisi sekarang ini Oma belum bisa pulang karena Oma perlu dirawat lagi di sini. Nah, Oma perlu dirawat lagi supaya kondisinya bisa lebih meningkat lagi. Jadi untuk sekarang masih belum bisa dulu ya Oma ya. Tetap di sini dulu ya. Suster kasih perawatan dulu ya di sini ya. Oke, Oma mau dirawat di sini? Iya ya, oke. Kalau dari keluarga sendiri gimana Bu? Setelah mendengar apa yang kami bicarakan pada hari ini, dari perasaan keluarga seperti apa, dan kalau dari keluarga sendiri tindakan apa yang mau keluarga lakukan mengenai kondisi Oma sekarang ini? Saya senang suster. Keluarga saya ada yang temenin saya di rumah sakit. Tapi sesekali saya juga pengen keluar suster. Saya jenuh di ruangan terus. Iya benar sus, jadi Oma itu kan di bed terus atau enggak di kursi roda. Jadi Oma itu jenuh, bosan, pingin keluar jalan-jalan, tapi karena kondisinya nggak memungkinkan, nanti setelah kalau udah baikan, nanti Oma mau diajak keluar. Oke. Suster paham akan hal tersebut. Namun untuk sekarang, seperti yang sudah suster katakan tadi ya, untuk sekarang kondisi Oma masih belum memungkinkan Oma untuk melakukan aktivitas. Jadi Oma masih hanya boleh di tempat tidur saja. Nanti kami berusaha untuk memberikan perawatan yang terbaik bagi Oma agar terjadi peningkatan dalam kondisi kesehatan Oma. Dan harapannya ketika terjadi peningkatan hal tersebut, Oma dapat melakukan sedikit demi sedikit aktivitas. Jadi untuk sekarang masih belum boleh dulu ya, kita jalani dulu perawatan yang akan kita berikan untuk kedepannya. Jadi Oma mau ya? Oke. Dari Ibu sendiri, dari keluarga, ataupun dari Oma, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau masih kurang paham dari pembicaraan kita hari ini? Boleh disampaikan kepada kami.
Sudah cukup sih sus. Oke, sudah cukup ya. Jadi nanti kesehatannya tetap dijaga. Oma jangan sedih terus, jangan sedih-sedih. Nanti kesehatan Oma bukan semakin meningkat, namun semakin menurun. Jadi ingat kalau ibu ada jaga di sini, kita sebagai tenaga kesehatan ada di sini untuk merawat Oma. Jadi Oma tidak boleh sedih dan juga putus asa, karena kita di sini sama-sama ingin membantu Oma. Karena kalau Oma sedih juga kan menurunkan sekali kondisi Oma. Oke, sampai di sini dulu untuk pembicaraan kita hari ini. Kami dari tim kesehatan sudah selesai untuk menyampaikan informasi. Kami akan kembali lagi untuk memberikan obat-obat dan juga kami akan memberikan perawatan dari nutrisi, obat-obatan, apapun yang Oma butuhkan untuk meningkatkan kesehatan Oma. Jadi seperti yang udah suster katakan ya, nanti kita akan datang untuk memberikan Oma obat lagi. Oke, sampai di sini dulu ya. Suster sama brother pamit dan Oma harus tetap semangat ya untuk menjalani kondisi Oma saat ini. Oke, permisi Bu, permisi Oma. Mari Oma, makasih Bu, semangat ya.